Shalom. Hari ini kita belajar berkaitan dengan keluarga, karena bulan Oktober gereja kita menetapkan sebagai bulan keluarga. Tema kita hari ini adalah Tuhan adalah kepala keluarga. Saya bacakan dari Efesus pasal 5 ayat 21. Firman Tuhan mengatakan, "Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus." Konteks dari ayat 21 ini itu adalah Efesus 5 ayat 22 sampai 33 yang menjelaskan tentang hubungan suami istri. Sehingga ayat 21 ini mendahului. Artinya apa? Artinya adalah bahwa kalau kita ingin membangun hubungan suami istri, termasuk berkaitan dengan keluarga, kita harus mulai dengan hubungan kita yang benar dengan Tuhan. Maka sebagai keluarga, kita harus menjadikan Tuhan itu kepala. Bentuknya apa kalau kita menjadikan Tuhan itu kepala? Yang pertama, saudara-saudara, kita harus takut akan Kristus tadi dikatakan. Kalau bicara soal takut, artinya kita harus hormat. Kita harus betul-betul menjadikan Tuhan itu yang kita hormati. Nah, ini juga harus kita tanamkan, bukan hanya kepada diri kita sebagai suami istri, juga anak-anak. Kalau Tuhan memberikan kita kepercayaan anak, kita harus tanamkan kepada mereka, yaitu rasa takut kepada Tuhan, hormat kepada Tuhan. Nah, ini yang pertama kalau bicara soal menjadikan Tuhan itu kepala keluarga. Yang kedua, kalau kita baca dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan dan 2, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Artinya kalau kita menjadikan Tuhan itu kepala keluarga, maka firman yang adalah Allah sendiri harus menjadi pedoman kita dalam berkeluarga. Bapak Ibu, rasa hormat kita kepada Tuhan harus kita tunjukkan dengan kita taat dan memendomani setiap langkah hidup kita sebagai keluarga dengan firman. Pertama, mulai waktu kita membangun visi, tujuan keluarga. Coba temukanlah dan bentuklah visi atau tujuan keluarga kita sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian juga dalam kaitan dengan kita bekerja sebagai keluarga, kita juga harus cari, temukan apa yang Tuhan kehendaki dalam firman. Dalam mendidik anak-anak, kita harus lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Juga kalau kita bahkan dalam kaitan dengan menghadapi konflik satu sama lain, sebagai suami istri kita pasti tidak luput dari konflik, masalah. Bahkan kadang-kadang konflik keluarga itu begitu meruncing sampai misalnya masing-masing membuat keputusan yang tidak sesuai firman Tuhan, bercerai misalnya. Kita tidak boleh. Coba kita belajar tiap kali. Kalau konflik, cari apa yang Tuhan kehendaki melalui firman, melalui Alkitab. Dalam semua aspek, mari kita jadikan firman itu pedoman. Nah, ini bentuk daripada kita menjadikan Tuhan itu kepala keluarga. Dan kalau kita melakukan ini, maka keluarga kita pasti akan menjadi keluarga yang berkenan. Dan kalau kita memperkenani Tuhan, maka pasti Tuhan akan memberkati keluarga kita. Keluarga kita akan diberkati dan kita juga akan menjadi berkat bagi keluarga-keluarga yang lain. Biarlah ini menjadi doa kerinduan setiap kita sebagai keluarga, sehingga keluarga kita benar-benar menjadi keluarga yang saleh, berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati.